Shalom, senang sekali saya, Pendeta Audi Octavian Senas, hadir kembali di dalam preaching presentasi. Dan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu bagaimana mengkhotbahkan kitab surat-surat yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam sesi-sesi kita yang akan datang, kita akan membahas tentang satu topik, yaitu bagaimana mengkhotbahkan kitab bergenre kitab surat-surat, terutama tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus. Kita akan masuk di dalam bagian pertama pada sesi kita hari ini, yaitu mengelompokkan kitab surat-surat. Surat-surat di dalam Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus biasanya dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama dikategorikan berdasarkan jemaat. Yang kedua dikategorikan berdasarkan individu atau perseorangan. Kitab-kitab kepada jemaat biasanya ditujukan kepada seperti yang sudah kita tahu bersama. Di sana ada kitab Roma, ada 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika. Itu adalah kelompok-kelompok tulisan Rasul Paulus yang diarahkan kepada jemaat, kepada gereja. Tetapi ada beberapa tulisan Paulus juga diarahkan atau ditujukan kepada individu. Seperti tertulis di dalam Timotius, Titus, dan Filemon. Ini adalah susunan dari surat-surat Paulus di dalam Alkitab, dan penting untuk dicatat bahwa masih ada begitu banyak perdebatan di antara para teolog-teolog Alkitab tentang urutan kronologis asal-usul surat tersebut. Tetapi urutan pada umumnya seperti apa yang sudah saya sampaikan. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu tujuan umum daripada kitab surat-surat itu. Apa yang menjadi tujuannya sehingga Rasul Paulus menuliskan baik kepada jemaat dan juga kepada individu. Tentu yang pertama, tulisannya akan mengajarkan kepada kita, kepada pembaca, tentang sebuah pengajaran rohani. Ini yang pertama. Surat-surat tersebut mengandung ajaran-ajaran yang dirancang untuk membimbing dan mengajar jemaat Kristen pada mulanya tentang iman dan praktek rohani, tentang pengajaran doktrin rohani dan etika atau hal-hal praktis di dalam melakukan doktrin tersebut. Mereka memberikan petunjuk, Rasul Paulus memberikan sebuah petunjuk tentang bagaimana hidup sebagaimana menjadi pengikut Kristus. Sekaligus dia ingin mengajarkan kepada tulisannya tersebut tentang pemahaman, pendalaman akan kebenaran-kebenaran iman Kristen. Tentu bagian ini adalah bagian yang pertama yang harus kita pahami, yaitu berisi tentang pengajaran rohani. Dan yang kedua, sifat umum daripada surat yang ditulis oleh Paulus adalah bersifat ingin menghibur atau memberi dorongan, menginspirasi jemaat atau pribadi yang ada. Surat-surat tersebut biasanya berfungsi untuk memberi penghiburan, dukungan, dorongan kepada jemaat ketika saat mereka menghadapi sebuah tantangan, perjuangan, pergumulan, eh, permasalahan secara rohani. Paulus seringkali memberikan kata-kata semangat dan pemahaman tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan
ketika jemaat atau pribadi tersebut sedang berada di dalam sebuah masa kesukaran dan ingin mengembalikan kepada sebuah jalan kehidupan kekristenan. Jadi, ketika kita ingin membaca, melihat, dan ingin mengkhotbahkan kitab tulisan daripada Rasul Paulus, kita harus benar-benar memahami bahwa selain memberi pengajaran rohani, surat tersebut ingin mengajarkan, memberi penghiburan, dorongan. Dengan kata lain, dia ingin memberikan sebuah harapan di dalam Kristus. Dan yang ketiga, tentu saja tujuan umumnya adalah sebuah koreksi dan peringatan. Ada dalam beberapa surat, Rasul Paulus memberikan koreksi atau perilaku doktrin pengajaran yang salah kepada jemaat tersebut. Berarti dari sini Paulus ingin mengapologetik sebuah pengajaran yang kala itu menjadi sebuah tantangan tersendiri, keputusan yang harus diambil oleh jemaat mula-mula. Dan ingin mengembalikan tentang pemahaman-pemahaman, kesalahan-kesalahan kepada jalan yang benar. Jalan yang ditulis, yang ditujukan atau dimaksudkan oleh pribadi Yesus. Oleh sebab itu, bagian ketiga ini, dia ingin membuka sebuah kesalahan, sekaligus memberi sebuah peringatan, mendandani kehidupan jemaat dan pribadi yang ada. Dan yang keempat, biasanya akan menjawab sebuah isu-isu tentang masalah-masalah yang bersifat khusus, seperti masalah teologis, moral, dan tindakan-tindakan praktis lainnya. Hal ini terjadi karena koreksi peringatan dari faktor ekstern dari jemaat mula-mula yang harus mereka hadapi. Biasanya ajaran-ajaran seperti Gnostik, ajaran-ajaran seperti Yudaisme, itu membuat para jemaat menjadi kebingungan. Mana yang harus aku pilih? Mana yang harus aku persiapkan? Oleh sebab itu, dari situ kita bisa melihat Paulus mengkoreksi, memperingatkan, dan memberi jawab tentang masalah-masalah tersebut di dalam jawaban masalah-masalah yang khusus. Dan yang terakhir, dia ingin memberi pengajaran tentang kedatangan Kristus dan akhir zaman. Bukan hanya itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, pengajaran tentang kedatangan Kristus dan akhir zaman ini menjadi titik sentral juga di dalam kehidupan iman Kristen pada waktu itu. Seperti ditulis di dalam kitab 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, semua hampir berisi tentang kedatangan Kristus untuk yang kedua kali. Kalaupun tidak, Paulus sedang mempersiapkan jemaat untuk siap menghadapi kejadian, peristiwa-peristiwa yang harus akan mereka hadapi di akhir zaman ini. Tujuannya tentu dari pemahaman tulisan tersebut yaitu ingin mempersiapkan jemaat untuk menyongsong siap di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Secara umum itulah tujuan daripada tulisan surat-surat Paulus kepada jemaat. Dan kita kalau ada bagian yang bersifat umum, tentu ada bagian tertentu yang bersifat khusus. Terutama kita akan melakukan pendekatan terhadap masalah-masalah yang khusus di poin keempat. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan juga, kalau kita sedang akan mengkhotbahkan bagian-bagian khusus, tentu kita akan melihat apa yang akan disiapkan. Nah,
Bagian khusus ini akan saya sharekan di dalam pertemuan kita selanjutnya. Kiranya kita mulai mempersiapkan diri tentang bagaimana kita mengkhotbahkan kitab bergenre surat-surat. Harapan saya ketika kita mempersiapkan khotbah kita dari kitab tulisan Paulus, kita sudah tahu framework-nya. Sehingga apa yang kita khotbahkan tersebut tidak melenceng, tidak salah sasaran, tepat, dan seperti apa yang dituliskan, dimaksudkan di dalam penulisan oleh Rasul Paulus. Demikian video sesi kita yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati kita, mempersiapkan diri kita mm, di dalam di sesi-sesi yang akan datang, di dalam kita mempersiapkan khotbah bergenre surat-surat. Tuhan memberkati kita.